الله الرحمن الرحيم. Ini nggak tahu ini istri kita sudah kita kasih tahu ya. Di istrinya ada di sini, mudah-mudahan ada di sini istrinya ya. Nanti berdiri pula nanti istri. Ya kalau jadi pertanyaan dihindari ya. Pokoknya umum aja jangan sebut istri kita atau suami kita. Salahnya. Baik. Istri kita sudah kita kasih tahu tidak boleh potong rambutnya, tapi dia tetap potong rambutnya dan selalu buka auratnya kalau ke pasar. Apakah kita sebagai suami tetap tanggung dosanya Pak Ustadz? Mohon jawabannya serta dalilnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya pertama di sini tidak ada istrinya di sini. Kalau di sini semuanya nutup aurat. Ini barangkali tidak ke masjid ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya memang kewajiban, salah satu kewajiban suami itu adalah mendidik istri, mengarahkannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kepemimpinan dalam keluarga itu diberikan kepada suami supaya qawwamuna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka itu salah satu maknanya laki-laki itu bertugas meluruskan perempuan. Berarti perempuan itu asalnya tapi meluruskannya hati-hati. Kalau dipaksa, kalau dibiarkan tambah bengkok. Maka tugas kita dengan ibu-ibu ini berat. Maka hati-hati menghadapi ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, qawwamuna istilahnya. Kalau pemimpin itu kan tidak qawwam sebenarnya bahasanya. Tapi itu lebih kepada apa peran pemimpin itu ya, mendidik dan meluruskan. Maka kalau sholat itu kan wa aqimis sholat, dirikan sholat. Kenapa sholat itu iqamah? Yang maknanya iqamah itu meluruskan. Maka salah satu meluruskan itu aqimus sufuf, itu meluruskan saf. Karena dia meluruskan supaya tidak menyimpang daripada jalan kebenaran. Baik. Sekarang masalah memotong rambut. Nah, bagi perempuan, memotong rambut bagi perempuan, kalau memotong itu adalah untuk kecantikan, kemudian mengikuti nafsu, apalagi untuk dipertonton-tontonkan, tak boleh. Tapi kalau seandainya perempuan itu memotong rambut karena suaminya menganjurkan supaya kelihatan lebih cantik, maka ini diizinkan. Begitulah, karena istri itu perhiasan untuk suami. Tapi ini kasusnya memotong rambut diperlihatkan pula kepada orang banyak. Ini jadi masalah. Maka ibu-ibu takutlah kepada Allah bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Maka orang yang membuka auratnya di hadapan orang-orang yang tidak boleh dibuka aurat itu merupakan maksiat. Kemudian suami dalam hal ini tugasnya hanya mendidik, menyampaikan, menegur. Maka sang suami jangan bosan-bosan, selalu mengingatkan istri. Mudah-mudahan dia suatu saat sadar. Dari namanya ini Bapak Ibu sekalian, kalau disuruh menutup aurat, tidak mau dia menutup aurat, lalu membangkang, ini bisa nanti ujungnya kepada nusus namanya. Nusus itu keluar daripada ketaatan suami. Maka di sini ada hukum Bapak Ibu, kalau istri sudah tidak mau diatur, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah, maka namanya nusus. Kalau sudah nusus, gugur bagi suami membayar nafkah. Suruh dia cari makan sendiri.
Jangan kasih belanja dia, karena dia tidak mau taat. Nah, itu hukumnya itu. Maka kalau dia juga nusus, pertama diatur, disuruh, tidak mau juga. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh suami sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Pertama, ya diajarkan dengan baik. Terus gitu. Tidak juga mau dia, karena ini hak Allah. Kalau dia kurang enak masaknya, tidak ada masalah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak juga mau dia pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur ini dia satu ranjang juga, tapi satu membelakang untuk diberikan pelajaran. Tapi kadang-kadang kalau membelakang, istrinya lebih membelakang lagi, kan jadi masalah. Sekarang ini banyak pertanyaan masuk ke saya, istri yang meninggalkan suami, bukan suami yang meninggalkan istri. Ini kacau ini sama sekarang ini. Jadi di rumah tangga banyak istri yang meninggalkan suami di kamar, suami tidur sendiri. Ini istri terlalu durhaka ini. Ini bukan dilaknat lagi oleh malaikat ini. Jadi ibu-ibu memang betul-betul sabar, ya sabar yang tinggi. Maka di sini itu yang kedua. Yang pertama diajarkan, kedua pisah tempat tidur. Yang ketiga, kalau memang dia akan bisa taat, patuh dengan bisa menutup aurat, dia akan dipukul, maka hendaklah dipukul. Itu. Jadi kalau dipukul dia, baru dia insaf. Tapi pukulnya bukan pukul membawa dia babak belur sampai ke rumah sakit. Itu. Tapi pukul yang sifatnya mendidik. Kalau seandainya dipukul dia tidak terdidik, jangan dilakukan. Maka semuanya pukul itu bukan maksudnya menyakiti, tinggal itu. Itu Bapak Ibu. Pukul di sini maksudnya pukul takdib namanya, untuk mendidik. Kalau terdidik dia dengan pukul itu pukul. Tapi kalau akan lebih menawan lagi, jangan dipukul. Atau lebih menjadi jadi. Tadi dia tak jilbab, dia masih baju kurung. Setelah Bapak Ibu pukul, pakai rok mini aja dia aja pukul. Itu bahaya itu. Jadi di sini pukul. Kemudian ada yang keempat lagi. Ini proses cerai. Tapi sebelum itu didatangkan orang yang cerdik, yang disegani dari keluarga perempuan dan satu dari keluarga laki-laki. Berembuklah mereka untuk memperbaiki si perempuan. Barangkali dia segan sama orang tuanya, sama pamannya, sama maka dan laki-laki juga begitu. Berembuklah, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Satu utusan, kalau bahasa kata kita ini mamaknya kan, mamak laki-laki, mamak berembuk. Kemudian panggil siapa yang salah di sini. Maka dipanggil kedua-duanya untuk diperbaiki. Kalau mau perbaiki sudah. Kalau tidak, maka barangkali pisah lebih baik. Tapi ada tahapan-tahapan. Maka itu yang dilakukan. Karena mempertahankan istri yang tidak berjilbab, tidak menutup aurat, yang selalu berbuat maksiat, Bapak Ibu, itu bagi laki-laki juga tidak baik. Kemana keimanan kita? Kemana kita ini? Apapun yang kita lakukan untuk Allah. Itulah makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jalan. Tapi kalau seandainya seorang laki-laki, istrinya tak berjilbab, tapi dia sudah berikan pelajaran tahapan-tahapan, tetap juga dia pertahankan, tidak masalah juga. Tapi dia harus selalu dan tak berhenti memerintahkannya, dan dia bersabar. Tapi dosakah dia dengan istrinya? Tidak.
menutup aurat dan dia sudah berusaha secara maksimal supaya ditutup aurat, maka tidak berdosa. Yang ditanya apa dalilnya? Jangankan Bapak Ibu kita, Rasulullah sebagai Rasul yang tugasnya mendidik umat ini, maka tugasnya hanya menyampaikan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu tidak lain kecuali menyampaikan. Maka usahalah semaksimal mungkin untuk menyampaikan dan meluruskannya. Setelah itu kalau sudah kita sampaikan, tidak berdosa. Bapak Ibu sekalian, dosa ditanggung oleh dia. Tapi kalau dia buka aurat, tidak ditegur, tidak disampaikan, kedua-duanya berdosa. Suami berdosa karena mendiamkan kemungkaran, istri lebih berdosa lagi karena berbuat mungkar. Wallahu a'lam bishawab.